Smerty. Nah, dalam rangka meningkatkan kreativitas siswa, Smerty mengadakan kegiatan kokurikuler yang mengusung tema Smerty Berkreasi. Dari tradisi ke kreasi, kreativitas siswa berbasis kearifan lokal. Apa aja sih yang udah disiapin sama Agatha? Yuk cari tahu sama-sama. Di sini kita sudah melihat nih persiapan dari salah satu kelompok yang membuat salah satu prasarana yang akan dibuat, yaitu tamyang. Nah, selain tamyang ini ada juga 3 kelompok lainnya. Yang di sini ada kelompok gantung-gantungan. Lalu yang di sebelah sini ada kelompok pejati. Dan yang paling akhir ada kelompok janur. Nah, itu dia persiapan dari Agatha. Nah, itu dia cuplikan mengenai persiapan Agatha. Tunggu aksi kami di hari berikutnya ya. Bye-bye. Halo Sobat Smerty, kembali lagi dengan Agatha. Nah, setelah persiapan kemarin, kalian penasaran gak sih sama proses pembuatan produk kokurikuler dari anak-anak Agatha? Saksikan video ini sampai selesai ya. Nah, jadi ini adalah persiapan dari teman-teman Agatha nih. Nah, di sini ada kelompok tamyang, lalu ada kelompok pejati, di sini ada kelompok janur, dan yang terakhir ada kelompok gantung-gantungan. Semuanya sudah melakukan persiapan, sudah di pertengahan mau selesai. Jadi saksikan video kami sampai selesai ya. Ada pejati yang selesai nih. Pejati merupakan sarana paling umum yang terdapat dalam persembahan umat Hindu di Bali. Nah, pejati umumnya berfungsi sebagai simbol kesungguhan hati, sebagai simbol penolak bala, dan sebagai simbol permohonan saksi dan restu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas pelaksanaan suatu yatnya. Nah, dalam pejati ini terdapat berbagai unsur yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang melambangkan keutuhan. Nah, yang pertama yaitu ada daksina. Daksina ini merupakan simbol Tuhan atau Brahman, simbol ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan simbol permohonan restu. Yang kedua yaitu ada peras. Peras merupakan simbol untuk permohonan agar suatu yatnya bisa berjalan dengan sah atau sukses. Yang ketiga yaitu ada penyenang. Penyenang ini merupakan simbol untuk permohonan memohon kehidupan yang seimbang dan panjang umur. Yang keempat ada tipat kelanan. Tipat kelanan ini berfungsi sebagai simbol pengendalian diri terhadap satripu atau 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Nah, itu kenapa dalam pejati terdapat tipat kelanan atau menggunakan tipat kelanan, karena jumlahnya yang 6 yang berfungsi sebagai simbol pengendalian diri atas 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Lalu ada canang sari. Nah, canang sari ini berfungsi sebagai penyucian. Yang terakhir ada canang meraka. Canang meraka ini berfungsi sebagai simbol persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu dia makna-makna dari pejati ini. Menarik-menarik banget ya. Nah, selanjutnya ada kelompok tamyang yang udah selesai juga nih. Nah, untuk tamyang ini merupakan salah satu sarana pelengkap pada Hari Raya Kuningan. Secara umum, tamyang ini berfungsi sebagai perlindungan diri dari energi negatif, penolak bala, dan simbol pengayoman dari Dewata Namasanga. Biasanya, untuk membuat tamyang ini dibuat dari bahan-bahan alami seperti janur atau daun kelapa muda ataupun ental atau daun lontar. Nah, untuk membuat tamyang ini memerlukan beberapa bahan-bahan yang bahan-bahannya ini memiliki makna-makna tersendiri loh. Nah, yang pertama ada bahan utama dari tamyang nih, yaitu terbuat dari ental atau daun lontar yang berfungsi sebagai simbol permohonan sinar suci kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa untuk menyinari diri sendiri. Yang kedua yaitu ada porosan. Porosan biasanya diselipkan pada bagian tengah tamyang yang
menyimbolkan Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa, dan sebagai simbol ketulusan dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, yaitu ada bunga. Bunga yang berada di dalam tamyang ini berfungsi sebagai penyucian dan persembahan. Selanjutnya yaitu ada hiasan-hiasan kertas warna-warni. Hiasan kertas warna-warni ini hanya berfungsi untuk menambah kesan keindahan pada tamyang yang dibuat. Nah, tamyang yang berbentuk lingkaran ini juga memiliki makna tersendiri loh. Tamyang yang berbentuk lingkaran atau bundar ini berfungsi sebagai simbol perlindungan, yaitu sebagai perisai dari berbagai arah. Nah, ini adalah hasil karya dari kelompok gantungan. Nah, gantung-gantungan ini merupakan sarana penting dalam upacara umat Hindu di Bali yang syarat makna spiritual. Nah, umumnya gantungan ini terdiri dari 2 gantungan dan 1 lama. Nah, yang berbentuk persegi panjang ini dinamakan lama, yang berfungsi sebagai simbol keteraturan alam semesta, yaitu bur, buah, dan swah. Bur yang berarti alam fisik, yaitu alam yang keterikatan duniawi. Lalu buah yang berarti alam mental, tempat energi dan pikiran berada. Dan swah yang berarti alam spiritual atau alam surga. Nah, lama yang kami buat ini kami tambahkan elemen-elemen yang ada di alam semesta seperti candi, lalu ukiran Bali atau batik-batian, lalu ada tanaman bunga, dan yang terakhir ada matahari. Nah, keempat elemen ini melambangkan satu kesatuan dan keutuhan antara alam semesta dan isi yang ada di dalamnya. Lalu gantung-gantungan ini berfungsi sebagai penolak bala, simbol keindahan, dan hiasan suci yang dirangkai dari janur atau ental. Nah, ini adalah hasil karya hiasan janur dari teman-teman Agasa nih. Nah, hiasan janur biasanya dibuat dari janur atau daun kelapa muda yang dibentuk sedemikian rupa agar tampak cantik dan indah. Namun kali ini teman-teman Agasa menggunakan bahan dasar ental atau daun lontar. Namun keduanya tetap memiliki makna yang sama, yaitu sebagai permohonan sinar suci dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, hiasan janur ini biasanya digunakan pada acara pernikahan umat Hindu di Bali ataupun sebagai salah satu komponen pada penjor. Secara umum, hiasan janur ini memiliki fungsi sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam acara pernikahan di Bali, hiasan janur ini merupakan lambang doa untuk memohon agar pasangan pengantin mendapat kebahagiaan dan keharmonisan. Nah, bentuk dari hiasan janur yang dibuat oleh teman-teman Agasa ini berbentuk gembung, yaitu besar pada bagian bawah lalu mengecil ke bagian atas yang melambangkan persembahan kepada Sang Pencipta. Wah, ternyata beragam banget ya sarana dan prasarana yang digunakan oleh umat Hindu di Bali. Nah, kegiatan ini sangat membantu kami untuk mengenali budaya Bali lebih dalam lagi. Kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat dan kami bisa menerapkannya di masyarakat sebagai umat Hindu di Bali. Agasa, kita bisa untuk semua. Bye-bye!